Baik sahabat-sahabat semua, selamat datang kembali dalam kelas online menjadi guru abad 21 strategi efektif mengintegrasikan keterampilan 4C dalam pembelajaran bersama kelasdesia.com. Baik sahabat, kita masuk ke materi kedua dan kali ini kita akan membahas tentang kreativitas, membangun imajinasi dan inovasi. Nah, di materi ini kita akan mulai nih bagaimana mengembangkan keterampilan dari 4C tersebut. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kreativitas terlebih dahulu. Oke, jadi apa yang dimaksud kreativitas dan kenapa kreativitas itu penting gitu ya. Jadi kreativitas itu bisa dikatakan sebagai pemikiran asli ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir out of the box, menemukan cara baru untuk melihat masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Itu kreatif. Kemudian solusi inovatif. Kreativitas mendorong kita untuk menciptakan solusi yang unik dan efektif untuk masalah yang ada. Ya, jadi tanpa adanya kreativitas, kita pemecahan masalah cuma gitu-gitu aja. Tapi dengan memiliki kreativitas, kita bisa memiliki solusi yang unik. Itulah mengapa kreativitas itu penting. Nah, di masa depan, tantangan zaman itu semakin beragam, semakin pelik, ya. Permasalahan-permasalahan yang dulunya tidak ada, di masa depan itu akan ada, ya. Bahkan ada masalah-masalah yang, tidak ada mirip-miripnya dengan masalah-masalah yang sudah terjadi di masa lalu, gitu ya. Dan itu butuh kreativitas untuk memecahkannya. Kemudian kemajuan dan pertumbuhan. Kreativitas adalah pendorong utama kemajuan dan pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya kreativitas itu bukan hanya milik para seniman, bukan hanya milik para pekerja-pekerja kreatif, tapi dalam semua bidang, termasuk pendidik, termasuk dalam bidang teknologi, dan lain sebagainya itu butuh yang namanya kreativitas ya. Jadi intinya kreativitas itu bukan cuma hal yang aneh-aneh. Karena sebagian dari kita mungkin masih menganggap kreativitas itu oh hal-hal yang unik, hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang nyentrik. Bukan. Jadi kreativitas bukan hanya sebatas pada hal-hal itu. Gitu ya. Oke, kemudian contoh kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Pertama ada seni, kemudian ada juga contohnya masakan, itu juga butuh kreativitas. Kemudian inovasi teknologi, dan ada juga tentang pemecahan masalah. Kita bahas dulu yang seni. Kalau yang seni itu sudah mutlak ya Bapak Ibu ya. Dalam seni kita butuh yang namanya kreativitas. Seni seperti lukisan, musik, tari, dan desain grafis merupakan contoh konkret dari ekspresi kreativitas dalam bentuk seni. Kemudian masakan, misalnya membuat resep makanan baru dan memadukan rasa merupakan bentuk kreativitas dalam dunia kuliner. Buktinya saja gini Bapak Ibu, zaman dulu, zaman kita masih sekolah, kayaknya nggak ada loh yang namanya makanan-makanan kekinian. Kalau makanan kekinian kan itu banyak. Ya mungkin makanan tersebut aslinya berasal dari luar negeri ya, misalnya seperti kalau sekarang itu kan ada takoyaki gitu. Ya mungkin sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kalau di lingkungan kita zaman dulu kan belum ada makanan-makanan aneh seperti itu gitu ya. Contohnya aja sekarang makanan-makanan tersebut sudah ada di lingkungan kita, mudah kita temukan gitu. Kalau zaman dahulu itu seblak itu masih jarang, bahkan mungkin tidak semua tempat di Indonesia itu ada yang namanya seblak. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah macam-macam tuh seblaknya, ya. Dan hampir di seluruh tempat di semua kota di Indonesia itu ada makanan seblak. Kalau zaman dulu nggak semua kota ada, tapi zaman sekarang kayaknya semua kota ada, gitu. Nah, itu juga merupakan bentuk dari kreativitas gitu ya. Nah, kemudian inovasi teknologi. Perkembangan teknologi seperti smartphone, internet, dan AI merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi manusia. Zaman dulu teknologinya paling cuma TV. TV pun dulu nggak berwarna. Ketika ada televisi berwarna, wah itu sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Akhirnya ada yang namanya laptop gitu ya. Kalau dulu komputer itu hanya bisa diakses di rumah, sekarang bisa dibawa-bawa melalui laptop. Dulu laptop pun eh, bentuknya gede, bentuknya gemuk. Sekarang laptop pun slim, bahkan ada yang versi mini-mini sekarang ya, yang seukuran HP itu juga ada, ya dalam bentuk tablet gitu. Itu juga merupakan bentuk dari kreativitas dari inovasi teknologi. Kemudian pemecahkan masalah, menemukan solusi inovatif untuk masalah sehari-hari seperti memperbaiki barang rusak atau menemukan jalan pintas juga menunjukkan sebuah kreativitas gitu ya.
Jadi cara-cara baru, ininya kreativitas itu dapat membuat kita lebih efektif dan efisien dalam pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu yang namanya kreativitas itu butuh dikembangkan Bapak Ibu, ya. Eee, tidak bisa diabaikan hal ini. Anak-anak kita di masa depan harus memiliki kreativitas. Itulah mengapa kreativitas itu masuk dalam 4C yang dibutuhkan di abad 21. Oke. Nah, kemudian kita bahas nih Bapak Ibu, cara menstimulasi kreativitas siswa di kelas. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang mendukung. Ya, jadi kita harus perlu membangun kelas yang positif, terbuka, dan mendorong eksplorasi ide-ide baru. Ajak anak-anak untuk berpikir Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas seperti diskusi, presentasi, dan proyek. Kalau zaman sekolah kita dulu, materi itu disampaikan secara pasif oleh guru kita, kita hanya mendengarkan, mencatat, mengerjakan soal gitu. Tapi kalau sekarang, ya, ini siswa itu harus dituntut supaya bisa lebih aktif, supaya bisa lebih berpartisipasi, dan disitulah nanti kreativitas akan dirangsang. Ya, ini itu tujuannya untuk merangsang kreativitas peserta didik supaya makin kreatif gitu. Kemudian yang ketiga adalah tantangan dan masalah. Menyajikan tantangan dan masalah yang memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dan mencari solusi. Jadi siswa itu perlu dihadapkan, perlu diperkenalkan dengan masalah-masalah yang ada. Terutama masalah yang ada di dunia nyata, bukan hanya berada di lingkungan sekolah. Ajak mereka berpikir, ini kira-kira kalau ada masalah gini, solusinya gimana? Kamu punya solusi gimana? Percaya sama saya Bapak Ibu, generasi-generasi sekarang itu sebenarnya pintar-pintar Bapak Ibu. Bahkan ketika kita ajak diskusi untuk pemecahan masalah, kadang mereka bisa memberikan solusi yang tidak terpikirkan oleh kita Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, kita perlu merangsang kreativitas pada diri mereka, karena problemnya adalah mereka mungkin, kreativitasnya belum muncul. Nah itu nah itu kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita perlu memancing, kita perlu memantik, gitu. Kemudian berikan kebebasan ya. Jadi berikan siswa kebebasan untuk bereksperimen dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Jangan dipotong-potong, oh nggak bisa, oh jangan begitu, jangan. Ini eranya sudah berbeda Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi, pembelajaran yang hanya berbasis doktrin, hanya berbasis harus A, harus begini, enggak. Kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik. Tentunya bebas tetap dalam aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak melanggar norma agama, norma sosial gitu ya, hukum dan sebagainya nggak boleh gitu. Intinya kebebasan berekspresi lah. Kemudian apresiasi dan pengakuan. Apresiasi dan pengakuan terhadap ide-ide kreatif siswa dapat memotivasi mereka untuk terus berinovasi. Karena gini Bapak Ibu, manusia itu butuh yang namanya apresiasi dan pengakuan. Bahkan dalam salah satu buku saya, buku apa ya kalau nggak salah, di motivational counseling atau di hypnotic counseling itu saya lupa. Ini ada manusia dan pengakuan. Manusia itu butuh untuk diakui. Ketika ada siswa, dia memaparkan ide-ide kreatif, menunjukkan kreativitasnya, kita apresiasi Bapak Ibu, kita puji, wah hebat sekali, bagus ini itu. Karena apa? Dengan begitu dia akan termotivasi untuk lebih kreatif lagi. Karena pada dasarnya manusia itu hanya mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Ketika sesuatu yang nikmat mereka kejar, ketika sesuatu yang sengsara dia hindari. Nah, ketika mereka melakukan kreativitas kemudian kita puji, mereka mendapatkan kenikmatan. Wah, saya bangga nih, saya mendapatkan kebanggaan. Kreativitas saya bagus nih. Kreativitas saya diapresiasi. Dan dengan begitu, ini secara sadar dan tidak sadar akan memotivasi mereka, akan memantik pikiran bawah sadar mereka untuk lebih kreatif lagi. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa berikan pujian ya. Nah ini kadang-kadang yang kita sering lupa Bapak Ibu. Misalnya anak kita kreatif, anak kita melakukan sesuatu yang bagus, yang hebat, tetapi kita lupa untuk memuji. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan langsung dimarahi gitu. Nah itu kesalahan kita. Nah oleh karena itu jangan lupa kita harus memiliki kesadaran ini. Ya, ingat ketika anak-anak melakukan anak-anak kita, siswa kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang out of the box, hal-hal yang kreatif, kita segera puji, kita segera apresiasi. Ya apresiasi paling ringan itu pujian, gitu ya. Misalnya kita mampu memberikan hadiah ya nggak masalah, itu akan lebih baik. Nah kemudian ini ada ide kegiatan kreatif untuk berbagai mata pelajaran. Misalnya kalau pelajaran bahasa, menulis cerita pendek, puisi, drama, atau membuat majalah dinding. Itu bisa membantu meningkatkan kreativitas peserta didik kita. Kalau di matematika, bisa itu dengan memecahkan teka-teki, membuat permainan matematika, atau merancang model geometri. Kalau kemudian untuk IPA,
Ya, kalau IPA enak lagi, bisa melakukan percobaan sains, kemudian membuat model 3 dimensi, atau membuat video edukatif tentang fenomena alam. Demikian Bapak Ibu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Salam bahagia.